kalau Ketiap ini sebenarnya merupakan anggota aliran pemuja setan. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini aku akan kembali membahas konspirasi Ketiap yang makin lama banyak hal aneh yang terjadi ya guys. Dimana kita mulai sama konten-konten Ketiap yang dulu lagi, yang mana konten itu mulai viral sekarang. Karena konten yang sekarang viral, jadi pada membandingkan dengan konten yang dulu. Apakah kejanggalan-kejanggalannya itu mirip sama konten yang dulu? Jadi, waktu di konten yang dulu, Ketiap itu di videonya sering banget ada suara-suara aneh. Nah, suara yang jelas banget ternyata setelah didengar-dengar lagi, di salah satu videonya ada suara hurry up. Dimana kayak seseorang itu pingin Ketiap untuk makan secara cepat. Makanya di video yang sekarang atau video-video lainnya, Ketiap kan makan cepet banget ya. Itu seolah-olah karena disuruh sama orang di belakang kamera. Gak hanya itu aja, kalian dengerin dulu yang hurry up ini yang pertama. Nah, yang kedua, tiba-tiba terdengar suara just eat. Udah kayak makan aja, makan aja. Nah, kalian coba deh, kalian denger yang sama atau cuman kayak kuping aku aja. Coba kalian denger. Nah, yang ketiga, ada orang ngomong fast. Itu kayak suruh dia untuk mempercepat makannya. Coba kalian denger. Nah, untuk tiga ini aja udah aneh banget ya guys. Kalau video yang terbaru juga ada kayak orang ngomong noodle, sehingga si Ketiap langsung makan mie-nya dengan cepat gitu. Apakah itu adalah orang yang sama ataukah itu hanya sengaja juga ya guys? Kenapa di setiap video kayak selalu ada orang yang berbisik? Apa itu orang gak tahan banget gitu untuk nutup mulutnya kalau misalkan dia memang menyekap gitu atau gimana? Karena terdengar banget kalau ada suara cowok, bahkan sering banget ada suara nafas cowok di belakang kamera. Oke, itu adalah konspirasi yang pertama. Konspirasi yang kedua ini agak-agak bikin merinding saat aku cari tahu ya guys. Setelah aku mencari tahu dan analisa dari beberapa orang gitu guys, banyak juga ada yang ngomong kalau Ketiap ini sebenarnya merupakan anggota aliran pemuja setan. Anggota aliran pemuja setan gimana sih? Anggota pemuja setan. Pokoknya dia itu sebagai sekte, masuk ke dalam anggota sekte pemuja setan lah gitu lebih tepatnya ya guys. Jadi kenapa banyak yang menduga seperti itu? Kalau kalian ingat foto cover YouTube-nya Ketiap yang terkenal banget, ini malah membentuk sebuah patung Baphomet. Nah, patung Baphomet itu apa sih? Patung Baphomet itu adalah sebuah patung yang diluncurkan oleh sebuah sekte pemuja setan atau satanik. Yang waktu itu kontroversial banget, dia ada di Detroit, Amerika Serikat ya guys. Dan Baphomet ini sendiri adalah dewa Romawi kuno yang dijadikan lambang para pemuja setan. Meski ada kelompok rahasia lain yang menggunakan simbol sosok berkepala kambing juga. Tapi patung Baphomet ini memang yang terkenal sebagai sosok manusia berkepala kambing yang memiliki sayap, tangan kanannya terangkat dan mengacungkan dua jari serupa dengan desain yang sebelumnya telah dirilis juga oleh Satanic Temple. Tapi serupa gitulah patung Baphomet. Nah, juga ada patung lain di dekatnya, sosok bocah perempuan dan bocah laki-laki yang menatap sang dewa dengan kagum. Jadi seolah-olah si Baphomet itu memang dewanya mereka. Nah, banyak yang curiga dengan cover YouTube-nya Ketiap itu adalah sosok dari Baphomet sendiri. Dan kemungkinan jangan-jangan Ketiap itu adalah salah satu anggota sekte pemuja setan. Terus apa hubungannya dengan ini semua? Nah, kalau konspirasi Ketiap itu benar-benar merupakan sekte pemuja setan, jangan-jangan dia itu memang sengaja melakukan ini semua supaya banyak orang ngomongin dia dan banyak orang nge-subscribe dia, dan otomatis orang itu akan menjadi pengikutnya dia gitu loh guys. Banyak yang bilang kalau sekte pemuja setan ini memang banyak banget mencari pengikut atau anggota. Apakah Ketiap sebenarnya
bertujuan untuk melakukan itu semua supaya kita nge-subscribe dia. Tapi sekali lagi ini masih konspirasi ya guys, ini bukan sesuatu yang pasti, ini bukan sesuatu yang tidak pasti juga. Jadi ini memang cuma konspirasi aja, jadi belum tentu pasti juga ya guys. Nah, ngomongin soal pemuja setan sendiri, kita memang harus berhati-hati ya guys. Ini agak out of topic ya guys, tapi di sini aku tiba-tiba mendapatkan artikel dari Mongol ya guys. Mongol Stress, dia itu memberikan ciri-ciri orang yang merupakan sekte pemuja setan. Jadi kita harus berhati-hati juga nih guys. Jadi ini out of topic, tapi untuk kita berhati-hati juga terhadap sekte-sekte seperti itu. Jadi biasanya sekte pemuja setan seringkali menggunakan aksesoris mencolok, diantaranya menggunakan lambang-lambang berbau satanik. Pertama, mereka pakai kalung dan leontin. Leontin satanik terdiri atas Baphomet. Nah, Baphomet yang tadi aku sebutkan di K-tiap itu, pentagram, dolphin, salib terbalik, dark angel, salib tengkorak. Biasanya pengikut sekte pemuja setan juga memakai lebih dari 2 aksesoris berbau satanik. Anak satanik pasti nggak cuma pakai 1 aksesoris, dia pakai cincin juga, cincin pentagram, dolphin, cincin salib terbalik ataupun tengkorak. Mengerikannya, cincin yang digunakan sekte penyembah setan ternyata memiliki fungsi lain, yaitu sebagai cara merekrut jiwa baru. Nah, kalau kalian ingat, si K-tiap itu memang selalu memakai cincin. Tapi cincinnya itu sih, yang aku lihat cincinnya cincin biasa ya guys. Ya, semoga cincin biasa ya, bukan cincin-cincin yang menyeramkan seperti itu gitu guys. Cincinnya biasanya tuh kayak segi 5 terbalik, dipakainya di tangan kanan. Wow. K-tiap kemarin pakai cincinnya di tangan kanan, bukan sih? Di tangan kanan kalau dia nggak pakai mirror ya guys. Digunakan untuk mencari jiwa dengan cara penjaringan darah. Nanti cincinnya dibalik terus salaman, tapi untungnya kita nggak bisa salaman ya. Pas tangannya ditarik nanti kan berdarah. Nah, darah itu dipakai buat perekrutan. Wow, aku baru tahu itu, dan ini langsung aku kayak merinding banget. Tak cuma kalung sama cincin aja, biasanya pengikut sekte penyembah setan juga menggunakan busana dengan warna senada dari ujung kepala sampai kaki. Selanjutnya ada pakai baju cenderung selalu sewarna, dari atas kepala hitam semua atau putih-putih semua gitu guys. Nah, itu cuman untuk pengetahuan kita aja. Tapi aku berharap banget kalau konspirasi kali ini soal K-tiap merupakan anggota sekte pemuja setan itu salah ya guys. Nah, terus tiba-tiba aku temuin sesuatu yang aneh juga ngomong-ngomong soal aksesoris dan baju ya, di bajunya K-tiap yang terbaru. Video terbaru Kate, bajunya itu kalau kalian lihat di bagian tangannya kayak kegunting, kayak ketarik gitu. Seolah-olah digunting cepet-cepet beberapa saat sebelum syuting untuk membuat baju tersebut. Kayak baju yang bukan memang bajunya dia, kayak udah bikin aja baju asal udah gunting gitu, kayak ditarik gitu. Soalnya terlihat banget di sini jahitannya tuh nggak rapi, kayak dirobek begitu guys. Nah, itu kan benar-benar aneh banget kan? Nah, itu yang bikin orang curiga juga, apakah sebenarnya K-tiap itu disandra atau apa, itu sebenarnya semuanya masih konspirasi ya guys. Terus juga ternyata di menit yang keempat ada suara pintu di video terbarunya K-tiap. Inilah videonya. Nah, kalau aku bilang di part yang kemarin ya guys, ada suara pintu juga di video yang lamanya K-tiap. Ternyata di video yang baru juga kayak ada orang tutup pintu gitu guys. Dan itu benar-benar meyakinkan kalau misalkan K-tiap itu benar-benar nggak sendiri, karena dia itu ada di situ. Nggak bisa dong dia nutup pintu juga ataupun dia ngelakuin sesuatu suara yang suaranya agak jauh dari situ gitu guys. Nah, terus di sini juga ada yang aneh di menit 8:40 di mana dia itu kayak mengangguk, seolah-olah dia kayak ngomong sama orang di belakang kamera, dia ngangguk.
Videonya kayak langsung ke cut, terus kayak kesambung ke video lain gitu loh guys. Menurut aku itu aneh banget sih guys. Kenapa tiba-tiba habis dia ngangguk kayak gini, itu terlihat banget, terus videonya langsung ke cut gitu aja. Nah terus, tapi sampai sekarang banyak orang yang masih berpikir kalau misalkan K-Tiap itu memang S3 marketing aja supaya banyak yang donasi dia. Oke guys, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Begitulah update dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.